Kiara, ayah dan kakakmu tewas di medan perang. Ibu ingin kamu menyembunyikan jasa militermu dan tidak lagi menjadi panglima perang. Mulai sekarang, jadi wanita bangsawan di ibu kota, mencari suami yang baik, menikah dan memiliki anak. Hidup tenang selamanya. Ibu, kalau aku bisa kembali dalam keadaan hidup membawa ayah dan kakak, aku akan menuruti ucapanmu. Dan menikah. Aku Saverio hanya mencintai Kiara. Tidak akan mengambil selir. Kalau aku berhasil selamat, akan kujalani hidup bersamamu. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menjaga ibu dan melindungi kediaman jenderal. Menunggumu pulang dengan selamat. Kiara, aku dan Rinjani jatuh cinta di medan perang. Kami diizinkan menikah karena berjasa. Titah pernikahan sudah diberikan. Dia akan menikah denganku dan kedudukannya setara denganmu. Apa kamu masih ingat? Kamu berjanji padaku tidak akan mengambil selir? Kalau begitu lupakanlah janjiku. Aku tidak merasakan cinta padamu. Aku hanya merasa kau cocok jadi istriku. Hingga akhirnya bertemu Rinjani. Dia berbeda dengan semua wanita yang kutemui. Aku sangat mencintainya. Aku mau bertemu Jenderal Rinjani. Wah, jadi dia Jenderal Rinjani yang diberi gelar oleh Ibu Suri. Keren sekali. Seandainya aku bisa seperti dia. Ayah, ibu, ini Rinjani. Dialah calon istriku. Jadi wanita yang tampak agung ini adalah jenderal wanita pertama yang diberi gelar oleh Ibu Suri. Ayo cepat masuk. Hah? Kau lelah, istirahatlah. Kiara, ayo sapa Rinjani. Kelak kalian adalah kakak dan adik, jadi harus rukun. Sia-sia pengorbanan Nona selama setahun ini. Semua orang di kediaman jenderal benar-benar tak tahu terima kasih. Kiara, kata Saverio, kau mau menemuiku. Ada yang ingin kau katakan padaku? Ibu Suri pernah bilang, Jenderal Rinjani adalah contoh untuk semua wanita di dunia. Jadi aku ingin bertanya langsung, apa Jenderal bersedia menjadi selir? Anak bodoh, pernikahan yang ditetapkan Kaisar mana mungkin jadi selir? Rinjani adalah jenderal kerajaan ini. Mana ada pejabat menjadi selir? Tentu saja akan menjadi istri yang statusnya setara denganmu. Setara? Sejak kapan? Di kerajaan ada aturan ini. Kiara, biasanya kamu pengertian. Sebagai keluarga Sanjana tentu harus mengutamakan keluarga. Jasa Rinjani dalam perang lebih besar dari Saverio. Mulai saat ini mereka jadi suami istri. Suami istri? Berarti tidak ada hubungan denganku. Kiara, aku paling tidak suka dengan wanita sepertimu yang hanya diam di rumah. Aku juga tidak mau repot-repot berurusan dengan kalian. Kalau kau paham maksudku, kita bisa hidup dengan damai. Kalau tidak, jangan salahkan kalau kulakukan hukum militer. Jenderal Rinjani, jangan lupa. Aku juga putri seorang jenderal. Ayah dan keenam kakakku 3 tahun lalu tewas di pertempuran Natana. Aku juga. Itu mereka, bukan kau. Kau adalah wanita yang hidup dalam perlindungan dan kemewahan. Beda dengan Rinjani. Dulu kamu yang melamarku.
dan berjanji pada ibuku, kelak hanya hidup bersamaku tidak akan mengambil selir. Sekarang kamu yang merusak kepercayaanku. Jangan seolah aku yang menghalangi kalian bersama. Kalau begitu, sepertinya aku jadi penghalang di antara kalian. Aku jadi orang ketiga. Aku sudah bilang padanya. Saat itu aku tidak paham cinta. Setelah bertemu denganmu, di hatiku hanya ada dirimu. Baguslah. Sungguh tega kalian menindas majikanku. Melayani Nyonya Rianti, mengelola kediaman jenderal. Semua dilakukan majikanku. Lancang, kamu tidak berhak bicara di sini. Dinda hanya menyampaikan keluh kesahku. Kenapa ayah marah? Kami tidak berniat mengusirmu. Kau tetaplah istriku. Kelak kami akan sering menghabiskan waktu di kemiliteran. Anak kami berdua nanti akan kami serahkan dalam asuhan. Dan ini akan memperkuat posisimu dalam keluarga. Kelak? Aku masih harus mengasuh anak. Kalau kau mau keturunan, aku bisa memberikanmu 1 putra atau 1 putri. Tapi setelah itu, kita tidak akan tidur bersama lagi. Bagaimana denganmu? Kamu juga setuju? Aku bukan orang yang tidak berperasaan. Aku dan Saphero juga memikirkan dirimu. Kalau kau bisa punya anak sendiri, setidaknya kau punya sandaran di masa depan. Apa nantinya setelah kau hamil, dia akan menidurimu lagi atau tidak? Itu bukanlah urusanku. Tenang saja, kalau dia sudah hamil, aku tidak akan sentuh dia lagi seumur hidupku. Tidak usah janji. Aku bukan orang yang mudah cemburu. Apa ayah dan ibu juga setuju? Tidak masalah. Kalau kamu bantu mereka mengasuh anak, mereka bisa berperang dengan tenang dan mendirikan jasa. Seorang wanita sudah sulit hidup di dunia ini. Kenapa kalian masih merendahkan wanita? Apa aku di mata kalian hanya bisa hidup dengan mengandalkan keturunan keluarga Sanjana? Aku harus menjadi pembantu kalian. Hidup sengsara seumur hidup di dalam halaman belakang. Memangnya kalian anggap apa aku ini? Kiara, ini adalah pengaturan terbaik untukmu. Sebaiknya kau tahu diri. Rinjani membiarkan kau mengasuh anaknya. Dialah yang seharusnya merasa sedih. Kiara, seharusnya kau bersyukur. Benar, Kiara. Saphero dan Rinjani bisa berjasa di medan perang. Kamu juga beruntung. Kalau begitu kita berpisah saja. Aku khawatir ada yang memakai kata berpisah, berpura-pura dikasihani di luar sana untuk menghalangi pernikahanku dengan Kak Saphero. Tenanglah Rinjani. Pernikahan ini akan terjadi karena kita telah berjasa dalam peperangan. Dia tidak akan bisa menghalangi. Ayo kita pergi. Nona, Tidak apa-apa. Jenderal, kalian saling mencintai itu urusan kalian. Tapi jangan menyiksa majikanku dan memakai pangkat untuk menekan majikanku. Majikanku. Lancang! Kau cuma pelayan, berani bicara omong kosong di hadapanku. Aku saja yang pelayan, tahu sopan santun dan rasa malu. Tapi kau seorang jenderal wanita, malah menggoda suami orang di medan perang. Bahkan mengandalkan pangkat untuk menindas majikanku. Jadi ini pelayan didikanmu. Dasar kurang ajar. Orangku tidak bisa kamu pukul dan maki seenaknya. Keterlaluan, kamu memang kurang ajar. Kiara, demi seorang pelayan kamu memukul suamimu. Kamu kurang ajar. Ibu. Pelayan, panggil Tabib Barata. Ibu jangan marah. Bagaimanapun kemarin baru minum obat. Efek obat ini hanya bertahan 5 hari. Setelah 5 hari, Tabib Barata tidak akan datang kemari untuk mengobatimu. Apa katamu? Kiara, kau melarang Tabib Barata mengobati ibuku. Kenapa kau begitu kejam? Jaga ucapanmu, Saphero. Tabib Barata sendiri yang bilang tidak akan datang. Dia merasa mengobati orang-orang yang berakhlak buruk akan memperpendek umurnya. Kamu, Ibu. dasar wanita kejam. Kamu ingin membunuhku.
Dinda, ayo kita pergi. Kiara, berhenti! Dilarang pergi. Kiara, kau mencelakai ibu mertuamu sendiri. Kau tidak takut dicap menantu tidak berbakti? Tidak takut Saphero akan menceraikanmu? Ceraikan saja. Ceraikan dia. Semua mahar miliknya. Jangan harap bisa diambil lagi. Baik. Besok aku akan undang kepala keluarga Salendra. Kita bertiga bersama saksi akan duduk bersama dan Saphero menulis surat cerai. Aku akan langsung tanda tangan. Kiara, asal kau tahu, begitu aku menceraikanmu, kau tidak bisa ambil maharmu lagi. Kita lihat saja. Apa kamu mampu mengambilnya? Ibu! Nyonya, Ibu, apa yang terjadi? Nyonya kok tidak apa-apa? Ini darah. Ibu! Kok kenapa Nyonya? Dona, kalau wanita diceraikan tidak bisa bawa maharnya. Kenapa kau setuju diceraikan? Gadis bodoh. Apa majikanmu bisa dijebak mereka? Nona, jadi kau sudah punya rencana? Yang mulia, Nyonya Sanjana Kiara masih menunggu di depan istana. Sama sekali tidak beranjak. Biarkan saja. Aku sudah berikan titah pernikahan Rinjani dan Saphero. Meskipun dia kenalan lamaku, tak bisa hanya karena dia kecewakan Jenderal Saphero dan lainnya. Bagaimanapun mereka berjasa dalam militer. Yang mulia, mengenai jasa militer, jasa Rinjani dan Saphero tidak sebanding dengan jasa ayah Nyonya Kiara, Adipati Salendra. Ada benarnya. Panggil dia masuk. Selama bukan membatalkan pernikahan, akan kusetujui. Yang mulia bijaksana. Persilakan Nyonya Kiara masuk ke dalam. Hamba Kiara memberi hormat pada Yang Mulia. Yang Mulia, Jenderal Saphero dan Jenderal Rinjani meminta Tita menikah dengan jasa militernya. Hari ini hari kematian ayah dan kakakku. Hamba ingin memakai jasa militer mereka untuk meminta Tita. Kiara, aku tak bisa membatalkan titahku. Sebaiknya pasrah saja. Mohon Yang Mulia berikan Tita. Izinkan hamba berpisah dengan Jenderal Saphero. Berpisah? Kau bukan memintaku membatalkan titah, melainkan ingin berpisah. Yang Mulia, di kediaman Adipati hanya ada hamba. Ayah dan kakak hamba selama ini menjalani hidup yang lurus dan berintegritas. Hamba juga tidak ingin selamanya hidup di halaman belakang. Aku tahu. Kau masih menyukai Saphero. Apa kau rela? Dia rela melepaskan hamba. Hamba juga rela melepasnya. Kau pulanglah. Beberapa hari lagi akan kukirimkan titah. Kalau begitu, Yang Mulia setuju? Nanti kau akan tahu. Hamba menerima perintah. Selain adikku Raja Arkana, tak ada lagi jenderal yang kompeten. Walau Saphero dan Rinjani memakai jasa militer, meminta Tita menikah, Saphero lah yang lebih dulu mengecewakan Kiara. Sampaikan titahku saat Saphero dan lainnya datang. Tolak saja. Baik, Yang Mulia. Kedua jenderal silakan pulang. Hari ini Yang Mulia tidak enak badan. Aneh. Padahal Kaisar yang menyuruh kita ke istana. Kenapa mendadak tidak mau menemui kita? Aku juga bingung. Demi menemui Kaisar, Nyonya Kiara menunggu 2 jam di gerbang istana. Tidak usah heran, pasti ingin Kaisar menarik Tita untuk hal lagi pernikahan kedua jenderal itu. Dasar wanita licik. Baru juga selesai bicara, sudah mengadu pada Kaisar dan ingin menghalangi pernikahan kita. Pikirannya benar-benar jahat. Rinjani, tenang saja. Dia tidak akan bisa menghalangi kita.
Kiara! Kau mau apa? Dinda, kamu pergi dulu. Kau mengadu pada Kaisar untuk memintanya menarik titah menikah. Benar tidak? Tidak. Masih mau mengelak. Itu bukan sikap putri seorang jenderal. Dengar Kiara, kau itu munafik. Sepertinya aku tidak pernah benar-benar memahami pria ini. Kaisar belum setuju. Pernikahan kalian tetap berjalan seperti rencana. Sungguh Kiara, tidak kusangka kau begitu kejam. Aku sempat merasa bersalah karena besok akan menceraikanmu. Tapi sekarang tidak lagi. Kau memang pantas untuk kuceraikan. Dinda, antar tamu. Jenderal, silahkan pergi. Gadis bodoh, kenapa menangis? Aku merasa tidak adil untuk Nona. Kau begitu baik, tapi mereka malah menindasmu. Karena bagi mereka, aku tidak sepenting Rinjani yang memiliki jasa militer. Nona, kaulah yang terpenting di hatiku. Sudah, jangan menangis ya. Besok kamu tunggu di dalam rumah dan bereskan barang bersama Bibi Citra. Tidak peduli bagaimana titah diberikan, kita akan meninggalkan kediaman jenderal. Kalau begitu Nona akan pergi sendiri ke perceraian. Bukankah kau akan ditindas habis-habisan? Kamu ini, kenapa kamu tidak percaya pada majikanmu? Apa majikanmu bisa ditindas mereka? Hati lelaki gampang berubah. Dari dulu memang begitu. Itu bukan hal yang baru. Tapi dapat istri baru menceraikan yang lama, itu jarang terlihat. Kakek, silakan minum teh. Tuan Abiasa, apa maksud ucapanmu? Rinjani menikah sebagai istri yang sah. Kedudukannya setara dengan Kiara, bukan di atasnya. Mendengar ucapan ini, seolah-olah kami sudah menindasnya. Katakan, apa kami menindasmu? Ibu tidak menindasku. Hanya saja sekejap mata, menyukai menantu baru yang lebih berkuasa. Kamu! Kiara, tanyakan pada dirimu sendiri. Setelah kamu menikah dengan Savero, apa ada yang memaki atau memukulmu? Apa ibu mertuamu pernah mengaturmu? Tidak ada. Tapi selama 1 tahun ini, aku melayani ibu mertua tanpa henti. Bahkan menggunakan maharku untuk membayar obat-obatannya yang mahal. Tentu saja ibu tidak tega memarahi dan memukulku. Dan tentu saja tidak bisa mengaturku. Menurutmu benar tidak, Nyonya Rianti? Semua orang di kediaman jenderal memperlakukanmu dengan baik. Kamu! Tuan Rasya, ucapan Anda salah. Semua orang di kediaman jenderal memperlakukanku dengan baik. Karena seluruh kebutuhan di kediaman jenderal, semuanya ditanggung memakai maharku. Walaupun begitu, masih ada orang yang ingin mengincar maharku. Kiara! Pernikahan Rinjani dan Savero diberikan Kaisar. Kamu iri dan tidak berbakti pada keluarga. Kau bilang tidak berbakti? Seluruh ibu kota tahu. Setelah menikahi putramu demi mengobati penyakitmu, dia merelakan diri tidur di kamarmu. Menjaga pola makanmu sehari-hari, menyiapkan obat dan memberimu akupuntur. Apakah itu tidak berbakti? Tapi begitu turun titah menikah, dia melarang tabib Barata obati penyakitku dan pergi ke istana menemui Kaisar. Demi batalkan pernikahan Rinjani dan Savero. Sekarang kutanya pada Tuan Abiasa, bukankah dia bersalah karena cemburu? Cerai?
Aku setuju. Aku beranikan diri bertanya pada Nyonya Rianti, bagaimana dengan mahar yang kubawa? Kediaman jenderal tidak peduli dengan maharmu. Tapi karena kamu diceraikan, berdasarkan hukum, maharmu tidak akan dikembalikan. Mengingat selama setahun kamu sudah melayaniku, akan kupotong maharmu 70%. Sisanya, kamu ambil saja. Kurang ajar. Apa ini namanya bukan mengincar mahar? Kalian menindasnya karena dia satu-satunya keluarga Salendra. Kalian menginginkan wanita itu jadi istrinya yang sah dan mengincar mahar Kiara. Kalian sengaja melempar kesalahan pada Kiara. Kalau hal ini tersebar keluar, nama baik kediaman jenderal kalian akan hilang. Kakek, jangan marah. Jenderal Savero, aku menghormati Anda dan Jenderal Rinjani sudah berjasa pada negara. Mohon Anda bersikap adil. Apa kamu akan memotong 70% maharku? Kak Savero, kau tidak mengajakku keliling kediamanmu ini? Rinjani, bisakah kita jangan mengambil maharnya? Boleh saja. Aku tahu kau orangnya baik hati, tidak mau mengambil maharnya. Selain itu, kediaman jenderal begitu besar. Buat apa maharnya? Setahun ini dia sudah membiayai kediaman jenderal. Suatu saat harus kukembalikan. Biayai? Jadi selama setahun ini, maharnya membiayai kediaman jenderal? Ibu juga minum obat Tabe Barata. Harganya lumayan mahal. Kediaman jenderal hampir bangkrut selama setahun menikah. Dia membiayai sebagian. Jadi, bukankah artinya kediaman jenderal hanya tersisa nama besarnya? Benar. Tapi tenang saja. Kita sekarang sudah berhasil. Maka nantinya, gaji maupun hadiah tidak akan berkurang. Tapi kalau kau berikan semua maharnya, bukankah orang-orang akan mengira kaulah yang bersalah? Apa maksudmu? Kak Savero, kau harus potong setengah maharnya. %50. Maharnya akan kukembalikan 50%. Kalau Tuan Abiyasa tidak setuju, silakan adukan ke pengadilan. Kita lihat saja apa ucapanku masuk akal. Jenderal masih memikirkanku dan membiarkanku membawa setengah mahar. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi meninggalkan harga diri untukmu. 50%? Berani-beraninya kau bilang begitu. Saat Kiara menikah denganmu, acaranya sangat mewah. Entah berapa banyak uang, berapa banyak toko dan tanah yang kau terima. Kalian benar-benar sangat serakah. Sudah kubilang, silakan adukan ke pengadilan. Surat cerai sudah kusiapkan. Kau bisa lihat sendiri. Nyonya begitu baik, sayang sekali. Karena bersalah sudah cemburu, aku memberikan surat cerai. Saat kau menikah lagi, jangan bersikap curang seperti ini. Kalau kau bersikap tulus, maka kau akan bahagia. Terima kasih sudah banyak mengajariku. Hanya saja surat cerai ini belum dicap oleh balai administratif. Nanti kubawa ke sana. Mengenai mahar, aku berlaku murah hati. Menurut hukum, istri yang dicerai tidak bisa membawa mahar. Jangan salahkan aku. Semua ini kau lakukan pada dirimu sendiri. Ketulusanku ternyata dibalas seperti ini oleh keluarga Sanjana. Bukankah aku sudah menjerumuskan diriku sendiri? Kiara, mana daftar maharmu? Cepat keluarkan. Savero bersedia memberimu 50%. Kita bagi 2 saja menurut daftarnya. Kau benar-benar terlalu menghina orang. Sungguh keterlaluan. Ini adalah ibu mertua yang kulayani selama 1 tahun. Rasa baktiku sama sekali tidak dihargai. Silakan ambil. Kenapa tidak diambil?
Bagilah yang harus dibagi. Ayo, biar cepat selesai urusannya. Kau mau apa? Aku bilang, pakai kemampuanmu sendiri untuk mengambil daftar mahar ini. Apa yang kau lakukan ini? Kau memaksaku merebutnya? Aku hanya mau melihat seberapa hebat kemampuan Jenderal Negara Nakula. Kau bisa silat? Tidak bisa dibilang sangat hebat, tapi lebih kuat darimu. Sembarangan bicara. Tidak ada wanita lemah di kediaman Adipati Salendra. Ilmu silatnya bahkan lebih tinggi dariku. 10 aku bahkan bukan lawan Kiara. Kau bisa silat? Kenapa tidak pernah bilang? Kamu tebak. Bagus, kamu sudah hancurkan daftar mahar. Pergi, dasar wanita kejam. Usir dia dari kediaman jenderal. Menurutmu, kalau aku mau bawa barang dari kediaman jenderal, apa ada yang bisa menghalangi? Kamu berani? Kamu berani bawa? Aku segera suruh orang melapor ke pengadilan. Kamu sudah diceraikan. Hari ini, jangan harap bisa bawa speser pun. Pengawal, usir dia dari sini. Semua ini adalah mahar. Satu pun tidak boleh diambil. Tunggu! Titah yang mulia! Jenderal, silakan berdiri. Titah yang mulia bukan untukmu, tapi untuk Nona Kiara. Pasti yang mulia tahu dia melawan Titah menikah dan memberi Titah untuk menegurnya. Tolong Kasim sampaikan pada yang mulia bahwa Kiara melanggar aturan dan sudah diceraikan. Jenderal sudah menceraikannya? Kiara sudah melanggar 7 aturan. Hari ini kuminta keluarga Salendra datang dan mengundang Macomlang jadi saksi untuk menceraikannya. Kalau begitu, demi terhindar dari nama buruk akibat menceraikan istri, Yang Mulia sudah memberi keputusan. Kiara menerima titah. Kalau aku berhasil selamat, akan kujalani hidup bersamamu. Kamu tenang saja. Aku akan mewakilimu menjaga ibu dan melindungi kediaman jenderal. Hamba Kiara menerima titah. Tidak tahu apa Kaisar mengizinkanku bercerai dengan Savero. Dengan mandat langit, Yang Mulia Kaisar memerintahkan Adipati Arzan Salendra yang telah berjasa besar dalam pertempuran dianugerahi gelar Adipati Rastra. Gelar ini diwariskan 3 generasi. Mengingat semua pria keturunan Adipati Rastra sudah berkorban demi melindungi wilayah negara Nakula, hanya tersisa 1 putri, Kiara. Maka aku memutuskan suami Kiara bisa mewarisi gelar Adipati. Ayah, kakak, aku pasti akan melanjutkan keturunan kediaman Adipati Salendra. Ternyata Yang Mulia tidak melupakan
pengorbanan satu keluarga dari Adipati Salendra. Berarti kalau tidak bercerai, bukankah Savero akan menjadi adipati? Benar, Yanti. Selain itu, karena Savero lebih dulu mengecewakan Kiara, masuk akal kalau Kiara meminta berpisah. Maka, aku memberikan izin. Mulai saat ini, kedua keluarga tidak ada hubungan. Demikian titah yang mulia. Apa? Sangka Kiara punya hubungan erat dengan Ibu Suri. Aku tidak boleh membiarkan dia pergi begitu saja. Kiara, kenapa tidak bilang dari awal? Ibu jadi menyalahkanmu. Ibu selalu menganggapmu sebagai menantu yang baik. Masalah pembatalan pernikahan bisa kita bicarakan lagi. Titah sudah diberikan. Mulai sekarang, keluarga kita tidak ada hubungan lagi. Dengar Kiara, karena Yang Mulia mengabulkan pernikahanku, maka kau berniat untuk berpisah, iya kan? Benar. Aku tidak mengerti. Dia hanyalah selir. Kenapa masih tidak terima? Kenapa ingin berpisah? Selir? Ucapan jenderal awalnya tidak seperti ini. Memiliki status sebagai istri sah, tidak ada perbedaan denganku. Jadi karena itu, apa hubungan antara kita tidak pantas kau ingat? Kau ini benar-benar kurang ngajar. Jelas-jelas kau yang tidak punya perasaan. Kakek tidak layak marah untuk orang seperti ini. Sejak kamu mengecewakanku, di mataku, kamu sama sekali tidak berharga. Ayo pergi. Bagaimana ini? Semua salahmu. Kamu tenang saja. Aku pasti akan menggantikanmu menjaga ibu dan melindungi kediaman jenderal. Menunggu kamu pulang dengan selamat. Aku tidak akan menyesal. Sudah kau ceraikan? Kau juga potong setengah maharnya? Cepat dibawa, jangan lambat-lambat. Itu hati-hati. Jangan diambil. Jangan diambil. Jangan diambil barang-barang ini. Barang apapun tidak boleh diambil. Kumohon jangan ambil sekat ini. Aku sarankan Nyonya segera lepaskan. Ini adalah mas kawin yang diberikan oleh Ibu Suri. Menurutmu keluargamu sanggup memilikinya? Ibu, sudahlah. Aku dan Rinjani bisa mencarikan yang lain. Kita tidak perlu barang-barang ini, sudahlah. Iya, tapi... Ayo, kita pulang. Baik, angkut semuanya. Semua diambil, habislah semua. Tidak ada lagi sisanya. Bahkan uang untuk beli obat juga tidak ada. Ibu, aku dan Rinjani harus berperang ke Natana. Setelah kami pulang, barulah mendapat jasa militer. Tidak memotongnya. Bukankah sudah kubilang untuk memotong setengah maharnya? Kediaman jenderal kini hanya namanya saja. Tanpa kau potong mahar, bagaimana kita hidup? Rinjani, kau sudah menjadi istriku. Apa kau takut menderita? Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir, kita bisa lebih fokus mendapatkan jasa militer. Kalau tidak perlu khawatir soal uang. Jadi, kau benar-benar tidak memotongnya? Semua mahar itu sudah diambil. Saat surat cerai aku berikan, Tita itu datang. Ternyata sebelumnya dia ke istana memohon pada Yang Mulia. Minta diberikan titah berpisah. Sejak awal dia sudah berniat untuk pisah.
tidak mau berbagi suami denganmu. Apa? Dia bilang dia tidak sudi. Tidak sudi? Aku saja tidak keberatan berbagi suami dengannya, malah dia yang keberatan. Benar-benar konyol. Memangnya siapa dia? Tita yang mulia mengangkat Salendra jadi Adipati Rasra yang diturunkan 3 generasi. Karena dia satu-satunya putri sah dari keluarga Adipati, suaminya kelak mewarisi gelar tersebut. Begitu juga dengan sanak dan familinya. Suaminya dapat mewarisi gelar? Mana mungkin? Tadinya aku kira dengan memotong maharnya, kalau dia diceraikan, kelak tak akan ada yang mau menikahinya. Sekarang Kaisar malah membuat pengecualian untuknya. Rinjani, ternyata Kiara punya ilmu. Punya ilmu? Dia wanita bangsawan. Apa anehnya punya ilmu? Maksudku adalah ilmu silat. Aku pernah melawan dia dengan tenaga dalamnya. Dia bisa menghancurkan barang dari jarak jauh. Aku tidak percaya. Dia bisa silat saja, itu sudah tidak masuk akal. Apalagi kau bilang dia bisa menghancurkan barang dari jauh. Di dunia ini hanya beberapa yang bisa. Kau terlalu berlebihan. Sudahlah. Sudah kuduga kau menggodaku. Kak Savero, meskipun aku tahu kondisi kita sulit, hadiah pertunangan dan mahar yang kau janjikan, satu pun tidak boleh kurang. Kenapa dia berbeda dengan yang dulu? Sekarang dia terlihat begitu licik. Apa ini hanya pikiranku saja? Kenapa takut? Ayo kemari. Nona orangnya sangat baik. Ayo, masuklah. Ayo. Cepatlah kemari. Ayo. Nona, mereka semua diantar oleh makelar kemari. Mereka berusia 12 sampai 20 tahun. Kalau ada yang Nona sukai, bisa Nona pilih untuk melayanimu. Ada yang mengenal huruf? Aku bisa sedikit. Tinggallah. Kelak, ikutilah Bibi Citra untuk belajar aturan di sini. Nona, besok hari pernikahan jenderal. Mereka mengirimmu undangan. Apa mereka benar-benar tak tahu malu? Sudah tak bisa memotong maharmu, masih pula mengharap angpau darimu. Karena mereka berani mengundang. Apa yang harus kita takuti? Pergi saja. Apa? Undangan dari Nyonya Sanjana sudah diantar ke kediaman Adipati. Aku tidak ada rasa bersalah. Kenapa tidak berani datang? Apa kau tahu? Aku sekarang adalah Nyonya Sanjana. Hanya kamu yang mau jadi Nyonya Sanjana. Orang lain tidak sudi. Karena uang hadiah sudah kuantarkan, aku doakan kalian selalu bersama. Jangan mencelakai orang lain lagi. Kiara! Sudahlah. Belum cukupkah kau dipermalukan? Jenderal Savero, apa hari ini kau merasa kami membuatmu malu? Semuanya, ayo kita pergi. Jangan ganggu kesenangan mereka berdua. Ayo, pergi. Hei teman-teman, jangan pergi. Hei. Savero! Apa sekarang kau puas? Kalian semua sudah membuat diriku malu.
Inikah wanita yang kutukar dengan jatah militer? Nona, ini berita dari kakak seperguruanmu. Nona, ada apa? Tidak apa-apa. Orang yang membunuh beberapa desa di Aruna. Dia melanggar perjanjian negara Nakula dan Aruna untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Orang Aruna mengira itu perintah kakekku sebagai panglima. Jadi mereka membalaskan dendam pada prajurit kita yang tua, lemah, dan sakit-sakitan. Apa? Jadi kediaman Adipati kita dimusnahkan karena ulah Rinjani. Tapi Rinjani masih berani muncul di hadapan Nona. Nyonya meninggal dengan penasaran. Perang Benteng Lingga pasti ada masalah. Panglima utama jelas-jelas adalah kakekku. Tapi Rinjani dan Savero, mereka yang memimpin pertempuran. Aku pasti akan menyelidiki hal ini. Nona, Nona, ada berita darurat. Nona, dari siapa? Dari kakak seperguruanku. Dia bilang Aruna sudah mengerahkan 300.000 tentara ke arah negara Dongga untuk membantu negara Dongga melawan Raja Arkana, dan sudah menelan 2 kota terakhir di Natana. Bukankah Aruna sekutu negara Nakula? Bukankah Rinjani menandatangani perjanjian damai dengan Aruna sehingga dia bisa mendapatkan jasa militer? Kenapa mereka berbalik membantu negara Dongga dan bermusuhan dengan negara Nakula? Takutnya ada hubungan dengan Rinjani Bantai Desa. Kalau begitu, apa yang akan Nona lakukan? Aku mau ke istana, menghadap Kaisar. Yang Mulia, hamba mendapat laporan rahasia, jadi sengaja melapor pada Yang Mulia. Kabar rahasia? Yang Mulia, kakak seperguruan hamba adalah mata-mata nomor 1 di Sekte Nawa. Apa yang dia katakan tidak mungkin salah. Hamba mohon Yang Mulia mengirim bala bantuan ke Natana. Tidak masuk akal. Itu omong kosong. Ayo minum. Ayo lagi minumannya. Iya, ayo. Ayo, silakan. Ayo. Ayo nikmati jamu. Silakan minum. Ayo. Iya. Hei. Nona, ini aneh sekali. Bukankah seharusnya pernikahan atas titah kaisar dihadiri pejabat dan bangsawan? Kenapa hanya ada tentara? Selain itu, kedua pengantin juga tidak ada. Ayo minum, segelas lagi. Nona adalah... Ayo, silakan. Bersulang. Ya. Ayo. Sedikit saja, tambah lagi. Ya. Ini coba makanannya. Ibu mertua, kalau tidak bisa mengadakan pernikahan yang beres, kenapa tidak bilang saja padaku? Sekarang bagus kan? Pesta harusnya meriah, bukan jadi lelucon. Karena tempat duduknya tidak cukup. Para tamu semuanya pergi. Di mana mesti ku taruh mukaku sebagai pejabat? Semua kusiapkan sesuai daftar tamu.
Mana aku tahu yang kamu undang semuanya tentara kasar. Mana bisa kamu menyalahkanku? Aku ini ibu mertuamu. Tapi di hari pernikahanmu, kamu malah berlaku kurang ajar padaku. Aduh, Ibu. Ini memang salah Ibu yang kurang pertimbangan. Dasar anak durhaka. Begitu punya istri, kamu lupakan ibu. Kamu tahu semua hidangan pernikahan ini, juga hadiah pertunangan dan mahar, kudapatkan dengan menjual toko dan pinjam uang untuk biaya pernikahanmu. Sudah, diam. Ini hari pernikahan, kalian tidak takut ditertawai orang. Bagaimanapun, karena sudah datang mereka adalah tamu. Masalah lain, besok kita bicarakan. Ayo pergi. Hei. Ini karma. Kenapa keluarga Sanjana bisa punya menantu seperti dia? Apa-apaan ucapanmu ini? Bukankah sebelumnya kamu begitu senang? Pergi. Arak habis. Cepat ambil lagi. Sana. Itu benar. Kami belum puas minum. Belum puas minumnya. Araknya habis. Apa maksudmu? Kau merendahkan kami? Ya, benar. Kalau bukan dulu atas perintah Jenderal Rinjani, membantai desa Aruna, memaksa tawanan Aruna tanda tangan, apa Sapero dapat jasa militer? Tadi saja dia uwok dan kita. Kecilkan suaramu. Perbuatan kita dulu. Kau sampai terbongkar. Kita bisa dipenggal. Apa kau tahu? Apa mungkin perang Benteng Lingga dulu ada rahasia yang tidak boleh diketahui orang? Nona, sesuai perintahmu, angpau sudah kuberikan pada mereka. Dinda, kamu sampaikan kabar pada kakak seperguruanku. Minta dia selidiki apa ada masalah dengan perang Benteng Lingga. Baik. Wah, bukankah ini Nona Adipati sendiri? Ada apa? Kau benar-benar berani datang menghadiri pernikahanku dan Sapero? Aruna sudah menandatangani perjanjian damai dengan kita. Mana mungkin bersekutu dengan musuh kita? Hamba bersedia jadikan kepala hamba sebagai jaminan kalau ucapannya adalah benar. Cukup! Keturunan Adipati Rastra hanya tersisa dirimu. Kalau kau salah, apa kau mau keluargamu benar-benar musnah? Kau memalsukan kabar ini agar aku mengirimkan bala bantuan. Bukankah kau mau Sapero dan Rinjani yang pergi ke Natana? Medan perang berbahaya. Kau mau mereka mati di medan perang? Yang mulia. Pengawal! Antarkan Nona Kiara pulang. Dan suruh orang mengawasi dia. Dia tidak diizinkan keluar. Yang mulia, hamba tidak akan mencampurkan masalah besar negara dengan masalah percintaan. Tolong Yang Mulia percaya pada hamba.